Hai, selamat datang di video pembelajaran menyenangkan bahasa Indonesia. Anak-anakku yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam kondisi yang luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang berkomunikasi melalui surat dinas dan surat pribadi. Yuk kita lihat KD-nya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Mantap. Anak-anak, sebagai makhluk yang bersosialisasi, tentunya kita membutuhkan media untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu sarana tertulis untuk berkomunikasi adalah surat. Lalu, surat yang baik itu seperti apa ya? Surat yang baik adalah surat yang isinya mampu mewakili untuk penyampaian informasi, baik secara pribadi maupun kedinasan, dan bisa dipahami oleh penerimanya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar 2 jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Apa ya perbedaannya? Yuk kita simak materi berikut. Anak-anak, surat pribadi dijadikan alat untuk berkomunikasi dalam situasi tidak resmi. Ini contoh surat pribadi. Yuk kita baca sama-sama surat pribadi ini. Kemang 2 Februari 2021. Sahabatku Faisal di Jakarta. Salam rindu. Hai Faisal, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Faisal, bagaimana kondisi di daerahmu saat ini? Apa masih banyak yang terkena COVID-19? Di daerahku, COVID-19 masih menghantui. Jadi, aku belum masuk sekolah sampai saat ini. Tapi aku masih semangat belajar untuk masa depan yang cerah. Oh iya, bagaimana dengan sekolahmu? Apa kamu sudah mulai sekolah? Jika belum, beritahu aku trik belajar dari rumah yang menyenangkan ala Faisal dong. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku menanti jawabanmu tentang trik belajar dari rumah yang menyenangkan. Sahabat terbaikmu, Willy Nugraha. Kalau anak-anak kelas 7 SMP 1 Kemang, bagaimana nih kondisi belajar dari rumahnya? Tentunya masih semangat ya. Setelah membaca surat pribadi Willy untuk Faisal, kita dapat menemukan ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi merupakan bentuk komunikasi antara 2 orang atau lebih untuk bertukar informasi. Yang kedua, unsur-unsur atau bagian ada dalam surat pribadi biasanya terdiri dari atas titik mangsa, alamat yang dituju, salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan nama pengirim surat serta diberi tanda tangan. Untuk tanda tangan ini, mana suka ya, kalian boleh membubuhi tanda tangan ataupun tidak. Yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, memberitahukan sesuatu, atau tujuan yang lainnya. Sudah paham ya tentang surat pribadi? Sekarang kita bahas surat dinas. Surat dinas merupakan media komunikasi yang digunakan antar lembaga atau bersifat kedinasan. Persoalan yang dibahas bersifat resmi. Berbeda dengan surat pribadi, penulisan surat dinas ada aturan yang harus diikuti dan tentunya menggunakan bahasa baku. Nah, sekarang kita sedang melihat contoh surat dinas. Surat dinas ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai kewaspadaan terhadap surat palsu. Wah, anak-anak, baiknya kita harus menyaring informasi yang diterima ya. Nah, anak-anak, baik surat pribadi maupun surat dinas terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup.
Melalui bagian surat tersebut, kalian dapat mengetahui isi surat yang diterima dan bisa mengambil kesimpulan tentang isi surat tersebut dengan benar. Yuk kita lihat unsur surat pribadi terlebih dahulu. Di sini, surat pribadi terdiri dari titi mangsa. Di dalamnya ada tempatnya tanggal. Yang kedua, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan terakhir salam penutup disertai nama penanggung jawab surat. Lalu untuk surat dinas, ada kop surat yang di dalamnya nama lembaga, alamat lembaga, serta nomor telepon, nomor surat, tanggal surat atau titi mangsa surat, di dalamnya ada nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Yang keempat, ada lampiran atau berkas lain selain surat yang dapat menunjang informasi dari surat tersebut. Kelima, perihal atau hal. Biasanya bisa berupa undangan pemberitahuan, undangan rapat, dan lain-lain. Keenam, alamat surat. Kepada siapa sih surat itu ditujukan? 7. Salam pembuka. 8. Paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan terakhir penanggung jawab surat. Wah, tidak terasa ya, ternyata kita sudah berada di akhir pembelajaran. Bagaimana? Anak-anak sudah paham? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simpulkan secara bersama perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Untuk surat pribadi, isi surat berisi keperluan pribadi, menggunakan bahasa sehari-hari, tidak terdapat kop, nomor, lampiran, dan perihal surat. Sedangkan surat dinas, isinya berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi, menggunakan bahasa baku, serta terdapat kop, nomor, lampiran, dan perihal. Oke anak-anak kelas 7 SMP 1 Kemang yang hebat, sekian materi mengenai surat pribadi dan surat dinas. Tugasnya, kalian bisa buka di modul halaman 50 nomor 1 dan 2 atau lihat di atas sini. Semangat mengerjakannya ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan bertemu kembali di video selanjutnya untuk membahas kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Sampai jumpa.